Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Aep. Nama panjangnya apa siapa Pak? Ahmad Saifuddin. Pak Ahmad Saifuddin. Alhamdulillah. Dan Ustadz Said Matonda. Waalaikumsalam. Ini tulang yang tidak pernah kelihatan tulangnya ya, karena gemuk. Pemirsa Muat TV, alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Ini yang pertama saya kenalkan, beliau Ustadz Said Matonda, pimpinan atau ketua majelis Dikdasmen, pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru ya, dari Jakarta. Dan ini yang istimewa juga, ini Pak Aep. Siap. Beliau adalah kepala sekolah sukses, Alhamdulillah. kepala SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Selamat datang Pak Said, Pak Aep di Sama-sama. Muat TV. Terima kasih. Pemirsa, hari ini kita akan bincang-bincang santai. Mumpung beliau ini ada di Metro, kita ingin beliau berdua menyampaikan pengalamannya, sukses story-nya, memimpin cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru. Dan Pak Aep yang perlu saya sampaikan, beliau ini di tengah pandemi tapi ketiban berkah. Alhamdulillah. Bukan karena pandeminya kemudian berbahagia gitu, tapi alhamdulillah beliau tahun ini SMA Muhammadiyah 3 Jakarta itu luar biasa. Ini bisa mendapat siswa baru yang banyak sekali. Ini di luar kelaziman, karena biasanya SMA itu sekarang ini mengalami penurunan. Ini anti apa namanya? Anti mainstream. Anti mainstream. Ini tahun ini bisa dapat 19 kelas. Alhamdulillah ya. Saya kira SMA terbesar kalau tahun ini yang dapat siswa 19 kelas di Betul. Indonesia, saya kira, karena tidak mudah 19 kelas. Nah, oleh karena itu pemirsa Muat TV, kita akan minta berbagi pengalamannya dari beliau berdua. Siapa tahu ini akan menginspirasi sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah Muhammadiyah lain, atau sekolah swasta lain. Ternyata di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, Betul, ini yang betul. kita harus membangun optimisme gitu ya, Ustaz Said. Ini saya mungkin selaku pemangku kebijakan dulu deh ya. Siap. Beliau yang punya sekolah gitu. Kebijakan apa yang kemudian mendorong sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jakarta, khususnya di Kebayoran Baru ini berkembang, Ustaz. Ya. Silakan Ustaz Said ini. Terima kasih Ustadz Ali, pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah saya dapat bersilaturahim di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Lampung, Kota Metro ini. Tentu sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, kita di PCM Kebayoran Baru khususnya kita sebut namanya Limau Bendi School. Limau Bendi ya. Iya, Limau Bendi School, sekolah yang berada di Jalan Limau dan Bendi di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru. Sekolah-sekolah kita memang memiliki paradigma untuk selalu senang bersilaturahim. Bersilaturahim keluar maupun bersilaturahim ke dalam. Karena kita yakin sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man ahabba ayyabsutalahu fi rizqihi wa yudsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau kita ingin mendapatkan banyak berkah, dipanjangkan umur kita banyak bersilaturahim. Inilah yang Ustadz Ali lakukan juga bersama teman-teman di Metro yang selalu berkunjung ke Jakarta, berkunjung kemana-mana ketika mendirikan Muat ini. Betul, bagaimana betul. Ustadz Ali silaturahim ke Surabaya, Betul. silaturahim ke Jakarta juga bahkan Ke saya Jakarta, ingat. ke Jawa Tengah, Jawa Tengah segala macam. Nah, kita juga lakukan itu. Silaturahim keluar dan juga kita juga menerima silaturahim saudara-saudara kita dari terbuka pintunya. Karena apa? Kita yakin siapapun yang datang pasti membawa berkah. Iya. Dan itu sudah kita rasakan. Alhamdulillah sekolah-sekolah kita di Limau Bendi itu dari tadinya mungkin kurang dipercaya masyarakat, dengan banyaknya tamu-tamu, itu alhamdulillah masyarakat percaya. Kalau kita didatangi tamu, mereka meyakini, wah ini sekolah hebat, Iya, betul, sekolah betul, besar. betul. Nah, ini juga yang terus kita lakukan. Tidak hanya datang atau berkunjung, tetapi kita juga mengunjungi tempat yang lain. Tidak merasa sudah besar. Tidak ya? merasa sudah besar, tidak boleh merasa sudah besar. Kita selalu menugaskan para kepala sekolah, guru-guru untuk belajar. Selalu belajar. Selalu belajar. Bahkan setahun itu minimal ya 2 kali lah. Ya. Jadi ya Pak Edi. Jadi belajar kemana?
jangan merasa cukup. Kalau sudah merasa Dan cukup, saya dengar-dengar belajarnya juga tidak hanya di Indonesia ya Ustaz ya. betul. Insya Allah kita Luar negeri juga gitu. begitu. Jadi kalau kita keluar itu, insya Allah ada inspirasi-inspirasi. Pak Aib ini pernah kita tugaskan kemarin ke Mesir, ya ke Beijing. Insya Allah dalam waktu dekat kepala SMP kita tugaskan juga ke Australia. Masya Allah. Ya, ini untuk apa? Untuk menyerap ilmu-ilmu yang lain. Saya pernah ditugaskan juga ke Finlandia, tempat negara Pendidikan terbaik, ya? pendidikan terbaik di dunia, insya Allah. Jadi apa yang kita dapatkan ini kita share, kita bagi. Nah ini pemirsa Muat TV. Saya kira menarik ya bahwa silaturahmi ini bukan hanya dipandang hanya sekedar jalan-jalan, tapi dari situlah kita kemudian banyak belajar ya, Ustaz, dan saya. Betul. Nah selain silaturahmi, kemudian juga menerima silaturahmi, secara kebijakan apa ini Ustaz yang kemudian dibangun ke dalam gitu, sehingga menguatkan tatanan struktur sekolah. Iya. Yang kedua tentu menguatkan integritas kita. Nah, sekolah kita ini sekolah Muhammadiyah, sekolah Islam. Maka nilai-nilai Islam itu harus terimplementasi dengan maksimal. Jangan kita mengaku sekolah Islam, tetapi nilai-nilai Islam itu malah luntur dan lentur. Nah ini dengan cara apa Ustaz? Nah, tentu pembekalan, ya, melakukan pelatihan-pelatihan, recharging. Untuk gurunya. Untuk guru, untuk semua elemen. Tidak hanya guru, orang tua bahkan juga kita lakukan. Dilibatkan juga dalam parenting untuk menegaskan sekolah kita ini punya visi, punya tujuan seperti ini. Kurang lebih begitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Nah Ustaz Aib ini, Siap. selaku kepala sekolah sukses ini. Alhamdulillah. Ini tidak kaget Tat? Shock enggak ini dapat 19 ini? Nah ini gimana ceritanya tahun ini bisa dapat 19 rombel gitu ya. Mudah-mudahan yang lain tidak iri. Dapat 19. Ini ceritanya katakanlah mungkin di perkembangan di 2 atau 3 tahun terakhir ini sehingga tahun ini menerima berkah yang luar biasa. Ya. Gimana Ustaz? Iya, secara strategi mungkin semua sekolah sama ya, mempunyai strategi bermacam-macam. Bagaimana untuk meningkatkan kualitasnya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah tentu memang sebagai sekolah swasta kita tentu harus selalu berupaya dan berinovasi. Nah itu adalah kuncinya, berupaya dan berinovasi sehingga masyarakat itu mempunyai pilihan ketika memasukkan anaknya di sekolah swasta. Karena memang kalau kita berhenti berinovasi dan berhenti bergerak, maka sekolah swasta itu akan mati, akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah tentu kita juga harus beradaptasi terhadap perkembangan zaman saat ini. Nah tentu pas ketika di era COVID ini ya sudah hampir 2 tahun, nah, alhamdulillah SMA Muhammadiyah 3 Jakarta ini malah mendapatkan sebuah keberkahan, di mana sekolah-sekolah lain itu turun karena COVID-19 ini, tapi kami alhamdulillah justru malah luar biasa. Nah ini apa Ustaz? Bisa buat lompatan gitu? Ini apakah strategi marketingnya atau pelayanannya atau apa yang kemudian menurut Ustaz Aib ini bisa menjadi leverage ya, daya ungkit yang luar biasa itu apa? Nah tentu sebagai sekolah swasta dan pendidikan yang bergerak dalam bidang jasa ya, saat ini kita tidak pungkiri bahwasanya pendidikan itu bergerak dalam bidang jasa. Nah kita tahu jasa itu artinya ketika orang merasa pelayanan itu baik, pelayanan itu maksimal, maka orang akan kembali. Gitu ya. Nah, tapi ketika kita memberikan pelayanan yang kurang baik, kesannya tidak baik, kesannya buruk, sehingga orang kecewa, maka kita akan ditinggalkan. Nah, tentu salah satunya kita bagaimana kita memanage ya semua potensi yang ada di sekolah supaya berupaya baik dari guru, karyawan, cleaning service, semua stakeholder yang ada itu wajib berupaya untuk bersama-sama membangun sekolah menjadi lebih baik lagi. Nah tentu dari stakeholder yang ada inilah yang membuat jadi pelayanan itu secara paripurna ya. Begitu ya. Nah secara paripurna artinya toiletnya bagus, bersih, kebersihan sekolahnya, layanan di TU-nya juga baik, ramah. Hanya sekedar pembelajarannya ya. Betul. Jadi semua stakeholder yang ada itu harus memberikan pelayanan yang baik karena memang itu maksimal. Ketika pelayanan di kelas baik, ke toiletnya kurang bersih, tentu itu akan menjadi nilai negatif juga. Nilai minus juga. Ketika juga sama,
Ketika di toiletnya sudah bagus, guru mengajarnya sudah baik, tetapi pelayanan di tata usahanya, ketika ada tamu tidak ada senyum, tidak ada sapa, tidak cepat, maka itu juga akan menjadi nilai minus juga. Apalagi tombak utama kita adalah di layanan pendidikan. Terutama tegur proses belajar mengajar itu yang yang akan lebih mengena. Nah, ini tentu yang perlu kita kontrol. Nah, di sana kami sangat menjaga bagaimana pelayanan proses KBM ini kita ramu, kita rancang sehingga memberikan dampak yang baik. Nah, ini yang menarik, Ustaz. Di tengah pandemi ini, saya ingin pelayanan yang berbeda, yang kemudian bisa representatif lah di tengah kondisi pandemi ini, apa yang dilakukan SMA Muhammadiyah 3, Ustaz? Sehingga ini menjadi tetap bisa efektif gitu. Oke. Alhamdulillah tahun lalu pas ketika pandemi yang pertama kita sudah dipercaya masyarakat ya dengan yang masuk tahun lalu itu 13 kelas. Alhamdulillah. Nah, pas tahun kedua pandemi ini malah alhamdulillah makin berkah yaitu 19 kelas. Nah, ini tapi tidak kemudian berharap pandemi terus kan? Tidak. Karena memang nanti sebenarnya tapi kita ada untungnya alhamdulillah. Dari sisi sarana kita terbantu dengan adanya pandemi, siswa belum masuk, kita mempersiapkan dari sisi sarana prasarana. Iya, jadi ada waktu persiapan kita sehingga berbenah. Kalau memang pandemi, jadi artinya bagi kami di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, pandemi ini membawa berkah. Siswanya banyak, belum pembelajaran offline ya, belum berjalan, hanya online, sehingga secara sarana prasarana kita perbaiki. Tapi online kita juga diupayakan. Nah, ini yang menjadi salah satu tonggak mungkin ya, jadi kepercayaan masyarakat muncul ini, pembelajaran secara online-nya ini. Karena gini, pembelajaran secara online ini, tentu yang langsung merasakan melihat adalah orang tua di rumah, bagaimana penilaiannya. Ketika di sekolah offline, orang tua di rumah tidak tahu bagaimana guru memberikan pelayanan, bagaimana guru memberikan materi, bagaimana guru menjelaskan. Nah, sekarang ketika era pandemi ini semua pembelajaran online di rumah, maka akan terlihat ketika memang sekolah itu tidak bagus layanannya, insya Allah layanan online akan makin berantakan. Jadi dengan seperti ini kualitas itu akan terlihat, siapa yang berkualitas. Betul. Baik Ustadz Taib, Ustadz Said, waktu kita terbatas, tapi saya ingin Ustadz Said juga memberikan motivasi lah pada kita semua agar pendidikan Muhammadiyah itu terus maju dan berkembang. Nanti Ustadz Taib juga tolong berikan motivasi pada guru-guru kita untuk memberikan pelayanan terbaik. Ya. Jadi kita punya paradigma dan prinsip afdhalul a'mal idkhal surur ala qalbil mu'minin. Amal yang terbaik adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang-orang beriman. Nah, sekolah kita ini kan sekolah orang beriman. Maka bahagiakan murid-murid kita, iya semuanya. Bahagiakan orang tua murid dengan mengapresiasi bakat anak-anaknya dan seterusnya. Bahagiakan pelayanannya. Kemudian bahagiakan juga karyawan-karyawan kita, berikan gaji yang pantas. Bila kita mampu, insya Allah, walaupun di awal-awal di sekolah kita dulu tertatih-tatih berat, tapi ternyata alhamdulillah mungkin Allah melihat apa yang menjadi kesungguhan kita. Baik. Oke, terima kasih Ustadz Said. Ustadz Taib apa ini untuk teman-teman ini? Baik, ya kita sama-sama berdoa baik dari SMA Muhammadiyah 3 maupun SMP dan SMA Mu'ad ya, Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Tentu ketika kita ingin mempunyai cita-cita sekolah kita menjadi sekolah unggul dan sekolah pilihan masyarakat, tentu banyak hal yang perlu kita lakukan. Pertama, visinya harus kita samakan masing-masing semua. Stakeholder yang ada baik guru, karyawan maupun TU dan pramubakti ya, semua stakeholder yang ada itu harus mempunyai visi yang sama. Visi yang sama di mana ingin memajukan sekolah secara bersama-sama menjadi sekolah unggul. Yang kedua, harus bekerja keras. Tentu bekerja keras ini dalam artian semuanya harus bekerja, semua lini harus bergerak. Jadi tidak ada yang tidak bergerak. Yang terakhir adalah ya kita selalu berdoa dan tawakal kepada Allah. Setiap upaya dan kerja yang kita lakukan ini, insya Allah akan berbuah dengan hasil yang terbaik menurut pandangan Allah. Nah tentu, betul. Maka 3 hal itu penting bagi sekolah, bagaimana harus punya visi yang sama,
bekerja keras dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan ketika kita sudah berupaya dan bekerja, Allah yang akan menentukan hasilnya. Baik, terima kasih Pak kasih, Pak Said, waktunya sudah hadir di Muat TV, studio Muat TV. Mudah-mudahan bincang sederhana kita, santai kita ini bisa menginspirasi teman-teman guru, penggiat pendidikan gitu, sehingga pendidikan kita akan semakin berkualitas. Amin. Baik, pemirsa Muat TV, ini tadi bincang kita dengan Kepala SMA Muhammadiyah 3 Jakarta dan Ketua Majelis Dikdasmen Kebayoran Baru. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini memberikan inspirasi buat kita semua, yang terutama adalah penggiat-penggiat pendidikan. Kita ketemu lagi di sesi dan tema yang lain. Tetap semangat dan tetap untuk melaksanakan atau mengerjakan yang terbaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.